Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Alila Channel. Gembira dan bahagialah. Lima hal penyebab sahabat menjauhi kita, waspadalah. Sobat, pernahkah kita merasa bahwa sahabat di sekitar kita tiba-tiba menjauh dari kita tanpa alasan yang tidak kita ketahui? Hal ini biasanya terlihat jelas dalam sikap. Mereka mulai jarang menghubungi kita, susah untuk diajak ngobrol, bahkan tak jarang mereka terlihat malas berinteraksi dengan kita. Lama-kelamaan situasi seperti ini akan membuat kita frustasi. Sobat, hal apa sajakah yang bisa membuat kita dalam posisi seperti di atas? Diskusi kita mulai dari sini. Sobat, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain untuk berinteraksi sosial dalam kehidupan ini. Sobat, dalam berinteraksi sosial dengan sesama pada zaman ini, yang semua serba modern dan canggih, menuntut kita untuk pandai membaca situasi. Situasi kapan kita harus bercanda dan kapan waktunya kita bicara serius. Sobat, apabila kita tidak pandai dalam membaca situasi, sangat mungkin kita akan masuk dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, bahkan tanpa kita sadari. Kita akan masuk dalam sebuah konflik yang akan merugikan kita. Sobat, ini akan menjadi sebuah renungan buat kita, sekaligus introspeksi diri supaya kita bisa kembali dalam kondisi yang normal. Kondisi di mana dalam sebuah interaksi sosial tidak ada salah paham, sehingga pertemanan kita menjadi terjaga. Di sini ada sedikitnya 5 hal yang perlu kita amati dan koreksi apabila teman kita atau orang yang kita kenal mulai menjauhi kita. 1. Kita terlalu sibuk dengan diri sendiri. Terlalu sibuk dengan diri sendiri, sehingga tanpa sadar kita tidak memberi ruang waktu sedikitpun untuk orang lain. Maksudnya adalah, sobat, sering tanpa kita sadari terlalu fokus kita kepada urusan sendiri. Mulai dari urusan sendiri, pekerjaan, kuliah, atau bahkan cuma sibuk bermedia sosial. Yang pada intinya kegiatan kita itu semua ditujukan kepada diri sendiri. Akibatnya adalah, orang-orang di sekitar kita merasa sangat tidak dihargai sedikitpun. Orang-orang di sekitar kita merasa kesulitan untuk berinteraksi, dikarenakan perasaan takut untuk mengganggu kesibukan kita itu. Sobat, dengan begitu banyak orang di sekitar kita merasa seperti numpang lewat saja di hidup kita. Padahal kalau kita pikirkan sejenak, kita akan menemukan bahwa hubungan interaksi sosial kita dengan orang lain itu sangat dibutuhkan. Dibutuhkan untuk keseimbangan hidup kita. Sobat, memberi ruang untuk orang lain bukan cuma soal memberi waktu saja, akan tetapi juga perhatian yang sederhana saja. Semisal hanya meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, atau sekedar menanyakan kabar mereka saja, dan itu bisa membuat mereka merasa penting, dan ini bentuk dari menghargai keberadaan mereka, dan situasi seperti ini sangat dibutuhkan dalam pertemanan kita. Jadi, mulai sekarang cobalah beri ruang untuk orang lain merasa ada dalam kehidupan kita sesibuk apapun aktivitas dan kegiatan kita. 2. Sering mengabaikan dan kurang menghargai orang lain. Sobat, mengabaikan atau tidak menghargai kehadiran orang lain, ini tentunya perbuatan sangat tidak terpuji, dan ini menjadi alasan kuat bagi orang lain untuk menjauh dari kita. Sobat, pernahkah kita mengatakan kepada orang lain semisal kata, "Ah, gitu aja tidak bisa," pada saat seseorang bercerita kepada kita? Jika jawabannya adalah pernah melakukannya, maka berhati-hatilah. Berhati-hati dikarenakan perkataan seperti itu akan menyakiti hati, bahkan membuatnya kecewa dan merasa diabaikan. Dan dalam situasi yang seperti ini seorang tersebut merasa kita bukanlah teman yang tepat untuknya. Sobat, bila ini yang terjadi maka pantaslah jika seorang teman perlahan dan pasti akan meninggalkan kita. Sobat,
Padahal kalau kita mau melihat dengan objektif lagi kejadian ini, sebenarnya sangat sepele. Mereka sebenarnya hanya menginginkan kita, sebagai pendengar yang baik saja, kemudian memberinya motivasi. Motivasi untuk tetap semangat di sela permasalahan mereka. Dan dengan kita bersedia untuk meluangkan waktu buat mereka, itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Sobat, dalam hal ini sebenarnya mereka juga tidak ingin dibenarkan. Bahkan kadang dalam situasi seperti ini, mereka juga tidak ingin jawaban dari kita. Atau bahkan mereka tidak ingin mendengar motivasi dari kita. Tidak ingin dibenarkan, tidak ingin jawaban, bahkan mereka tidak ingin motivasi dari kita. Dikarenakan mereka sudah punya jawaban dan motivasi sendiri. Yang sebenarnya mereka inginkan dari kita hanya sepele, yaitu menginginkan kita hanya sebagai pendengar saja. Sobat, menghargai perasaan orang lain itu kuncinya adalah empati. Maksudnya di sini adalah cukup dengarkan dengan hati. Tunjukkan bahwa kita peduli dan tidak meremehkan. Tidak meremehkan apa yang mereka rasakan. Karena jika kita terus-menerus mengabaikan dan meremehkan mereka, maka mereka pasti akan memutuskan untuk pergi menjauh. Dan ini akan merugikan kita sebagai sahabat. 3. Memutus komunikasi baik sengaja maupun tidak sengaja. Sobat, siapa di antara kita di sini yang memilih berdiam diri? Berdiam diri pada saat mendapatkan masalah. Sobat, hal ini juga salah satu faktor kebiasaan dari kita, yang bisa membuat sahabat dan teman menjauhi kita. Sobat, dalam hal seperti ini mungkin kita menilai wajar. Wajar jika mendapat masalah kemudian kita menutup diri. Menutup diri untuk berkomunikasi dengan sahabat, teman kita. Sobat, ketahuilah dengan memilih sikap ini maka wajar jika sahabat atau teman kita merasa enggan untuk berinteraksi dengan kita. Sobat, ketahuilah bahwa komunikasi adalah sebuah jembatan efektif. Jembatan efektif untuk menjalin hubungan baik dengan sesama. Lebih-lebih ketika kita ingin menyelesaikan masalah. Jadi maksudnya di sini adalah sebisa mungkin kita jangan sampai memutus komunikasi dengan sahabat dan teman pada saat kita mendapat masalah baik dalam kondisi sengaja, ataupun tidak sengaja. 4. Bersikap kritis dan terlalu menuntut, tanpa memberi pengertian. Sobat, pada saat kita menginginkan sahabat atau teman kita menjadi lebih baik, namun apabila cara penyampaiannya terlalu keras, semisal dengan mengkritik apa yang telah dilakukan bahkan menuntut, maka hal ini sadar ataupun tidak merupakan bentuk pemaksaan. Pemaksaan atas kehendak kita kepada orang lain. Maka dapat dipastikan bahwa hal seperti ini akan membuatnya tersinggung dan perlahan ataupun terus terang. Dan pasti akan menjauhi kita. Sobat, kalau memang kita harus bersikap kritis, tentunya bisa dilakukan. Dengan pendekatan yang halus tanpa harus menuntut mereka untuk selalu menurut apa yang kita minta. Karena dengan sikap seperti ini jelas membuat mereka kabur dari kita. Apalagi semisal pendapat yang kita berikan tidak tepat dengan permasalahan yang ada, maka yang terlihat adalah sifat keegoisan kita atau sifat sok tahu kita. Maka sikap seperti ini tentunya tidak bisa dibenarkan. Maka berhati-hatilah manakala kita bersikap kritis dengan tujuan memberikan saran dan nasihat kepada orang lain. 5. Mengabaikan mereka di saat mereka butuh dukungan kita. Sobat, pada saat-saat sulit, kehadiran kita bisa sangat berarti untuk orang lain. Begitupun sebaliknya, di saat kita butuh seseorang untuk sekedar duduk dan mendengarkan cerita kita dengan seksama saja, maka itu sudah sangat membantu kita dalam mengeluarkan beban dan meringankannya. Sobat, dengan sekedar mendengarkan curahan hati mereka, pada saat mereka kebingungan untuk bisa meringankan beban pikiran, itu sudah merupakan hal yang baik dan sangat membantu. Itu sudah merupakan bentuk dukungan moral kepada mereka. Sobat, memberi dukungan tidak selalu dalam bentuk materi. Memberikan dukungan bisa dengan kehadiran kita untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Sobat, dari diskusi singkat kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa menghargai kehadiran seseorang itu
lebih-lebih sahabat atau teman. Itu sangatlah penting untuk keseimbangan hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat yang serba kompleks seperti zaman sekarang ini. Sobat, menghargai seseorang tidak harus dalam bentuk memberikan bantuan secara material saja, namun bisa juga dengan bentuk perhatian kita, dengan bentuk saran, dan dengan bentuk kehadiran kita dalam mendengarkan keluh kesah dalam kehidupan ini. Semoga kita tidak termasuk yang memiliki 5 hal seperti di atas. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.